di Carancamaya ini karena saya memang sudah tahu, jadi saya udah nargetin buat ikut OSN ini Pak. Tapi ternyata begitu ngerasain OSN itu kayak gimana, kayak aku langsung berubah, medali ke medali, tahun depan ikut lagi. Emang kan tahun lalu saya dapat perunggu, jadi emang saya nargetin wah harus lebih nih. Upgrade gitu, upgrade medali lah ya. Oke. Tapi qadarullah belum nyampe ke sana. Yang jelas orang tua saya dari awal ikut Olim sampai sekarang masih mendukung terus. Oke. Padahal sering kalah. Saya kan dikenalin ke Olimpiade ini sebenarnya dari almarhum bapak saya dan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kali ini kita sudah kedatangan dua orang yang luar biasa. Nah, dua orang ini teman bincang santai kita kali ini. Bisa dibilang mereka ini sebagai, kalau dulu kalau nggak salah sobat prestasi ya panggilannya, sapaannya dari Puspresnas katanya, dari Kemendikbud itu betul, dibilang sobat prestasi. Langsung saja perkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu dong. Belum Bang. Oke. Nama saya Muhammad Ilham Al-Farisi, saya dari kelas 12. Oke, yang satu lagi siapa ini? Nama saya Nahendra Aditya Tanoto, saya dari kelas 11. Oke, ini udah kalau Ilham ini udah sering ya, udah pernah lah, atau sering terlihat lah di podcast kita ataupun di YouTube Cahaya Rancamaya. Untuk Naren ini baru pertama kali ya? Halo, debut. Oke, debut pertama, luar biasa. Udah berapa tahun di sini Naren? Wah, lama Pak. Udah tahun kelima padahal. Baru pertama kali. Kemana aja selama ini? Sibuk banget. Sibuk Naren nih Pak. Sibuk ya, luar biasa. Oke, sahabat CR, kita akan bincang santai bersama dua orang yang luar biasa ini. Ada Bang Ilham dan juga ada Bang Narendra. Ini kelas 11, ini kelas 12. Nah, obrolan ataupun bahasan kita kali ini terkait OSN ya. Wah. OSN yang memang baru belum nyampe seminggu gak sih? Belum Pak. Belum nyampe ya? Belum Pak. Baru kemarin dilaksanakan. Nah, gimana tuh? Asik sih Pak. Ininya apa ya? Perasaannya udah lewat nih. Sampai sekarang jujur masih kangen Pak. Masih kangen. Apanya yang dikangenin? Ada sesuatu, seseorang ataupun ada apanya ini yang dikangenin? Banyak Pak, semuanya Pak. Oh semuanya, berarti ada orangnya, ada sesuatunya juga berarti ya? Terutama orangnya Pak. Masya Allah. Kalau buat saya sih lega aja sih Pak. Lega. Saya udah dari kelas 5 ikut Olimpiade Nasional ini, Olimpiade Nasional. Dan kemarin itu yang terakhir saya yang bisa saya ikutin. Oke, berarti itu adalah kompetisi terakhir ya? Untuk kompetisi terakhir. jenjang sebagai pelajar. Berarti nanti nggak bisa lagi ikut OSN ya? Nggak bisa Pak. Tapi untuk level kampus ada nggak sih? Level mahasiswa? Ada ya. KN MIPA itu kan? Iya itu ada juga. Tapi beda vibes-nya beda ya? Feelingnya beda. Pak. Beda sih Feelingnya ya. beda. Oke, feel-nya beda. Berarti ini adalah kesempatan terakhir. Iya, Jadi excited banget berarti ya. Udah berapa tahun? Berapa kali ikut kompetisi nasional? saya udah 4 kali sih Pak. Kelas 5, kelas 8, kelas 10 sama kelas 11 kemarin itu. Oke. Kalau Naren sebelumnya pernah ikut? Pernah. Lolos sampai nasional sekali ini doang. Oh, baru kali ini. Iya. Tapi belum ini juga ya. Iya, dapat hikmah Pak. Insya Allah ya. Oke, insya Allah masih ada kesempatan dong. Iya. Insya Allah di tahun terakhir bisa menjadi gong lah. Mudah-mudahan nanti pas di tahun terakhir bisa jadi gong. Biasanya sih kayak gitu. Kadang ada perjuangan yang di awal agak seret, tiba-tiba lebih berasa ketika di akhir. Ya kan? Ada juga orang yang misalnya kayak Ilham udah 5 kali. Mungkin ada teman-teman yang kadang udah dia udah ikut dari SD, udah berapa kali ikut nasional. Di awal pertama dia dapat nasionalnya. Tiba-tiba di terakhir-terakhir gak pernah dapat. Itu agak gimana gitu. Mending yang dan akhirnya dapat gongnya di akhir. Oke, kemarin Ilham dapat apa?
Saya dapat medali perunggu Pak Perunggu, di Masya bidang Allah. matematika. Luar biasa bidang matematika perunggu. Kalau Narendra sendiri bidang apa? Biologi Pak. Biologi. Iya. Tapi belum berkesempatan ya. Iya. Insya Allah tahun depan kita tunggu ya. Iya Pak. Insya Allah kalau bisa sampai internasional dong. Amin. Ya, oke, amin. Bismillah tuh, udah ikhlas, kita ikhlas banget. Oh ya, Ilham gimana sih? Pasti OSN ini kan kita tahunya orang, oh dia berkompetisi di nasional. Ada nggak sih persiapannya atau sejauh mana sih perjuangan kalian untuk prepare sampai ke nasional itu, atau tiba-tiba aja kamu ikut ditunjuk gitu aja? Ilham kamu ikut ya OSN nanti nasional, kemarin kamu ikut bidang IPA ya atau biologi ya, atau gimana persiapannya? Kalau di Carancamaya ini karena saya memang sudah tahu, jadi saya udah nargetin buat ikut OSN ini Pak. Oke. Dan kita tahu juga dari podcast yang sebelumnya ada Oscar, jadi saya masuk Oscar dan kepilih untuk ke Olimpiade Sains Nasional tapi tingkat kabupaten, dan itu perlu masa seleksi dulu di dalam sekolah ini gitu. Oh, Pak. dari sekolah juga ada seleksinya. Beberapa bidang aja gak sih? Berapa bidang? ada. Kalau Naren diseleksi nggak untuk bidang Naren? Biologi tuh pas. Pokoknya kan maksimal tiap sekolah tuh ada 5 kan. Heeh. Waktu itu biologi tuh ngirim 3. 3. Oh gitu. Berarti istilahnya kuotanya nggak terpenuhi lah ya. Iya, jadi gak ada seleksi. Jadi nggak ada seleksi. Kalau Ilham matematika emang banyak yang di matematika ya. Sebenarnya enggak juga sih Pak. Kemarin pas 4 orang. Oh, berarti untuk level sekolah nggak perlu bersaing dulu lah. Langsung Iya, bersaingnya di iya. tingkat kota. Iya betul. Oke. Nah, untuk persiapan ke sana berapa lama sih sampai ke OSN itu? Persiapan yang kalian lakukan itu, atau cuma 2 minggu atau hamil 1 hari sebelum kompetisinya doang? Atau jangan-jangan udah bertahun-tahun ini persiapannya? Lama Pak, lama. Selama apa? Saya tuh awal belajar biologi Olim SMA. Itu tuh pertama nyentuh tuh kelas 9 semester 2. Oke. Baru lolos sampai nasional kelas 10. Kelas 10. Iya, ya selama itulah. Berarti selama itu ya? Iya. 2 tahun. Kirain misalnya 2 minggu cukup gitu untuk persiapan. Atau enggak? Wah, enggak Pak. Dari SMP sekarang kelas 11 baru sampai ke nasional ya. Iya, iya. Kalau Ilham sendiri udah dari SD mau matematika. SD matematika Pak. Cuman tiap jenjang kan pasti beda ya Pak. Jadi alhamdulillah di kelas 5 sudah, cuman habis itu harus belajar lagi buat SMP OSN, habis itu belajar lagi buat SMA. Jadi emang harus ningkatin diri Pak, karena tiap jenjangnya itu levelnya lumayan berbeda. Oke, kan pasti ketika berkompetisi itu punya targetan. Kalau Ilham sesuai nggak dengan apa yang ditargetkan di awal berkompetisi untuk terakhir kali ini? Sebenarnya kalau lihat dari riwayat histori saya itu emang kan tahun lalu saya dapat perunggu. Jadi emang saya nargetin wah harus lebih nih. Upgrade gitu, upgrade Iya. medali lah ya. Oke. Tapi qadarullah belum nyampe ke sana. Tapi ya saya senang aja sih Pak. Saya bisa ngasih semaksimal saya kemarin juga. Saya bangga sama diri saya sendiri. Oke, Alhamdulillah. setidaknya di kesempatan terakhir nggak apa ya, bukan story yang kurang bagus lah ya, masih tetap walaupun medali yang sama. Oke. Seperti itu. Kalau Naren sendiri targetannya, ada targetan sendiri nggak? Saya malah awalnya nggak paham gimana caranya lolos nasional Pak. Oh ya. Nah, lolos nasional gitu. Kenapa emang kok meng-underestimate Nggak diri tahu. sendiri? Karena memang selama ini belum pernah sampai ke level nasional ya. Iya, makanya jadi begitu pas selesai tes provinsi, gue keluar ruangan kayak nggak bisa ini, nggak bisa. Pas tingkat provinsi berarti udah nggak yakin ya? Iya, Memang udah nggak yakin bisa lewat ke nasional. iya, tapi ternyata lolos. Telah. Jadi ya oke lah. Udah ngasih kan, biasanya kalau kayak gitu berarti wow, saya perlu ada ini nggak sih, ada apresiasi untuk diri sendiri nggak sih? Kalau Bapak sendiri kan biasanya kayak gitu. Kalau kayaknya saya nggak targetnya nggak yang muluk-muluk banget, ternyata saya lewat. Saya harus mengapresiasi diri saya sendiri karena udah luar biasa ini. Udah luar biasa, istilahnya kayak Naren sendiri nggak ekspektasi bisa lewat provinsi atau tiba-tiba melaju ke nasional. Iya, ada nggak sih? Enggak sih Pak, saya begitu tahu nasional langsung feelingnya kayak perasaan tuh langsung kayak oke, gue harus nge-push jauh.
Oke, berarti harus berjuang lebih lagi ya. Iya. Karena untuk bisa lewat ke provinsi aja udah segitu beratnya. Iya. Apalagi ke nasional berarti ya. Iya. Oke, untuk kedepannya Naren sendiri seperti apa? Apakah udah kayaknya udah cukup? Belum sih Pak, belum cukup Pak. Karena sempat denger ya, Bapak sempat baca ada artikel yang Naren tulis sendiri, katanya sempat kepikiran udah cukup di tahun ini. Cuma katanya setelah OSN kali ini tambah lebih bersemangat. Awalnya tuh gimana itu ceritanya Kak bisa tiba-tiba langsung berubah gitu? Awalnya gini, saya tuh mikirnya udah kelas 11 kan. Jadi kayak saya tuh pengen belajar sampai nggak tahu lah, pokoknya intinya medal kayak apapun yang dibutuhkan. Intinya sampai medali. Terus kalau udah medali, saya niatnya oke, tahun depan gue sih ikut OSN gitu ya. Oke. Tapi ternyata begitu ngerasain OSN itu kayak gimana, kayak aku langsung berubah, medali ke medali, tahun depan ikut lagi. Oke, gitu. Berarti di situ kayaknya apa ya? Tuhan itu belum memberikan kesempatan Naren untuk berhenti belajar kayaknya ya. Iya. Berarti Tuhan tuh masih pengen Naren tuh tetap belajar di Olimpiade kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya. Amin. Kita tunggu nih medali tahun depan, medali nasional sampai internasional nih targetannya. Insya Allah. Karena nggak ada yang nggak mungkin lah. Benar nggak sih? Selama ada usahanya. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Atau ada, tapi aneh ya, yang awalnya nggak terlalu semangat lagi, tiba-tiba jadi kayak ada semangat balik. Apa sih motivasinya bisa kayak gitu? Masa gara-gara nggak medal sih gitu istilahnya? Kayak balas dendam masa atau? Gak balas dendam sih Pak. Tapi gimana ya? Apa sih yang bisa memotivasi kesananya? Ini jawaban jujur aja. Iya. Ku seminggu OSN itu tuh kayak itu pengalamannya tuh asik, bagus banget Pak. Dan saya tuh kayak pengen itu tuh terulang lagi. Oke. Soalnya jujur kayak apapun hasilnya, ngerasain seminggu OSN itu tuh kayak worth it sama persiapan bertahun-tahun gak tidur itu. Oke, perjuangan hampir setahun gak tidur tapi terbayarkan walaupun belum medali. Iya, itu dengan pengalaman di OSN-nya. Iya. Emang ada perbedaan ya antara apa ya? Bapak jadi penasaran nih. OSN itu seperti apa, atau Bapak gabung tim Oscar aja? Ada gak sih? Emang ada perbedaan ya antara feel provinsi sama, ya pasti ada ya. Cuma apa sih yang membedakannya? Apa sih bedanya? Jauh Pak. Bang Ilham dulu deh. Coba. Mungkin kalau dari saya tuh dari Ilham sendiri yang udah sering nih udah. Iya, udah 4 kali OSN. Apa sih bedanya? Mungkin setelah kita persiapan nih tanpa ngelihat kompetitor kita, tapi setelah kita datang ke sana, kita ujian, kita ketemu peserta-peserta lain, itu rasa kompetitifnya tuh membakar gitu loh Pak. Iya. Dan ya itu, kita jadi pengen untuk mencapai yang lebih tinggi lagi karena itu. Gitu. Jadi Bapak kira ketika OSN itu udah kita ngeblend aja nih, kayak misalnya ada kan yang di awal kita mau gebu-gebu nih kompetisi, nyampe di OSN misalnya udah ketemu sama apa ya kompetitor kita ataupun dari provinsi lain apa segala macam, dari kota lain tuh kayak udah kayaknya nasib aja nih, kalau saya menang berarti nasibnya saya bagus gitu. Karena enggak, memang berasa banget ya ininya, kompetisinya, berasa aura kompetisinya. Iya. Saling istilahnya ada yang saling, saya nggak mau nih deket sama dia, nanti dia kan musuh saya. Ada nggak sih sampai kayak gitu? Enggak sih Pak, enggak Pak. Malah gitu. Berlawan ada Pak. Kita kayak semua itu temenan, bisa cepet deket, asik gitu Pak. Boleh Pak. Iya. Iya. Nggak ada kayak nggak deket mau kayak misal, ini kompetitor kita nggak deketan gitu, nggak ada Pak. Terus di mana aura kompetisinya? Yang kalian rasakan aura kompetisinya kapan? Ya biasanya kan yang mungkin yang ada di mindset kita yang nggak pernah ikut apa OSN, OSP, OSK ini lah, berarti ajang silaturahmi dong gitu istilahnya. Di mana ininya aura kompetisinya? Mungkin karena OSN ini lomba yang bergengsi yang tiap tahun ada. Terus kedua sangat challenging aja sih Pak lombanya ini. Gitu. Iya. Mungkin kalau dari aku soal-soal yang menarik, cara menyelesaikan yang cukup rumit, atau mungkin dari biologi yang eksperimen begitu Pak. Iya.
Oh, iya. Kira-kira oke, alhamdulillah Ilham medali perunggu. Naren belum. Apa sih kira-kira yang perlu di-upgrade lagi untuk persiapan tahun depannya? Banyak Pak, banyak. Banyak banget ya. Iya. Dari ku nanya kan kayak ke anak-anak sana, mereka belajar berapa lama per hari, mereka belajar kayak gimana. Dan itu tuh kayak mereka tuh belajar itu keras banget, kayak pokoknya sampai titik darah penghabisan gitu. Dan memang berarti kamu wajar mereka dapat ya, karena Iya, sesuai dengan perjuangan yang mereka lakukan banget, ya. Layak banget Pak, mereka buat dapat itu Pak. Oh iya. Iya. Seperti itu. Berarti kamu ngerasa perjuangan saya belum ada apa-apanya nih. Dibanding mereka belum ada apa-apanya Pak. Oke, untuk di bidang IPA menarik buat ya. Kalau Ilham dengan teman-teman yang satu bidang sendiri seperti itu sama nggak? Menurut saya sama sih Pak. Saya sebagai yang senior karena saya yang paling kelas 12 saya, level terakhir ya. Level terakhir. Bahkan yang ngalahin saya itu level yang di bawah saya gitu Pak. Jadi saya ngerti gitu, mereka pasti kursusnya berapa lama, terus baca-baca materi seberapa sering, terus ngerjain soal seberapa rajinnya gitu Pak. Oke, untuk penasaran, untuk jam belajar sendiri segimana sih anak Olim itu? Wah, duluan Bang. Berapa jam per hari? Kalau persiapan khusus Olim sendiri nih, kan kalian kan masih belajar nih, masih statusnya sebagai siswa SMA. Nah, untuk di samping jam pelajaran kalian yang normal itu, kalian belajar persiapan Olim itu berapa jam per hari? Kalau di luar pelajaran, kita pasti misalnya habis asar nih, kita ada belajar mandiri itu tadi, terus maghriban, isya, kita habis itu belajar lagi. Kecuali kalau udah mendekati OSK atau OSP-nya, kita keluar dari kelas untuk fokus ke belajar Olimpiade itu. Oh, jadi memang kalau udah deket eventnya berarti memang outing khusus ya? Iya. Jadi belajar khusus ke sana. Oke. Satu lagi nih ya, pertanyaan yang mungkin nggak tahu ya, ini yang kita yang bukan anak Olimpiade. Ini kan bidang IPA, ini bidang matematika. Tadi katanya seru banget, seru pengalaman yang tak terbayarkan di sana. Yang nggak terbayarkan, misalnya selama 1 minggu Naren sendiri kayak excited banget walaupun nggak medal, tapi katanya pengalaman selama 1 minggu itu yang bikin terbayarkan perjuangan dia, nggak tidur hampir setahun, tidurnya mungkin nggak terlalu yang gimana. Emang selama setahun kamu kurang tidur ya Pak ya? Oh, iya Pak. Emang tidur jam berapa? Sampai segitunya. Berarti yang mereka yang medal bahkan nggak tidur selama setahun kayaknya. Nggak tidur itu Pak. Kalau kamu kurang tidur, yang teman-teman yang lain itu sampai kurang tidur. Iya. Katanya seru banget ketemu. Kan ini nggak tahu ya, masih ada nggak stereotip yang model yang Bapak pikirkan? Kan taunya anak Olim itu, anak yang jenius, orang-orang pintar itu cenderung kayak dia introvert, modelnya pendiam. Tapi kok bisa seseru itu ketika OSN? Saya nggak tahu bidang lain gimana. Cuma kalau biologi, coba itu tuh anak-anaknya pada malah kayaknya kebanyakan ekstrovert semua. Ekstrovert. Semua, iya, kayak aku ngerasa apa ya, asik aja gitu. Aku ngerasa hidup kalau sama mereka gitu. Iya. Iya. Bener nggak sih? Setuju nggak sih kalian? Apa maksudnya nerima nggak sih? Ada judgement model anak-anak Olim itu ataupun orang yang belajar banyak itu lebih cenderung introvert itu? Gimana ya? Kayak setuju nggak setuju sih? Setujunya kenapa? Kalau nggak setujunya kenapa? Soalnya kayak gue juga gimana ya? Gue tuh bisa kayak gitu tuh cuma untuk beberapa orang aja. Kayak yang sefrekuensi. Gue cepat kayak kenalan, kayak social battery gue lebih banyak gitu. Kalau orangnya sefrekuensi. Cuma begitu gue ketemu orang baru yang gimana ya? Yang kayak nothing in common gitu. Gue jujur lebih introvert dan gak banyak ngomong gitu. Tapi ketika yang satu frekuensi lah modelnya langsung lepas. Iya. Berarti kemarin pas di OSN itu ketemu yang sefrekuensi. Iya. Jadi langsung jatuhnya lebih kayak orang ekstrovert berkumpul gitu ya. Iya, betul. Gitu. Iya. Itu di bidang IPA. Kalau matematika sendiri seperti apa? Kalau matematika emang kelihatan sih Pak, introvertnya kelihatan. Cuman kita
punya penyatunya gitu, mungkin dari yang paling jago nih. Wah, kita suka ceng-cengin dia atau ngeledik-ngeledikin dia, ini udah pasti menang atau kayak gimana gitu, bercandain. Oh iya. Jadi pasti kita punya cara kita masing-masing untuk berbaur, karena ya kita punya something in common, yaitu kita saling lomba di sini, kita belajar bareng gitu. Oke, menarik nih, dari katanya kan kita saling ngecengin. Ini apakah di awal kompetisi kan kalian kan kumpul nih di satu wilayah, satu tempat, kan di Bogor semua ya, bukan online lagi ya. Sekarang kan ada offline. Ketika akhirnya kan pernah ada momen bersama nggak, Matt gabung dengan bidang matematika, IPA gabung dengan bidang IPA gitu, ada nggak? Jujur sempet ada sih, cuman menurut saya itu kurang banyak momen-momen kayak gitu nggak sih? Kurang banyak momennya. Nah, ketika di awal itu udah bisa nggak sih, bisa kelihatan nggak ini yang bakalan juara, ini bukan juara? Bisa iya. Kan bisa, kadang kalau kita kompetisi itu kan bisa ngelihat dari awal. Dari awal kayaknya dia ini menang deh, dia ini masuk deh, dia ini menang deh gitu. Itu di OSN sendiri kelihatan nggak sih, atau bisa keprediksi nggak sih? Bisa keprediksi, cuma kayaknya beberapa juga mungkin ada yang gitu. Yang di luar lah, di luar prediksi. Cuma mungkin kadang kan ada kayak berapa puluh persen itu tebakannya benar kayak. Iya, itu ada. Kelihatan ya. Dan kita emang sekalinya datang langsung nebak, wah ini nih menang gitu. Pasti langsung nebak-nebak dalam hati walaupun nggak dikeluarkan. Berarti gitu. aura juara itu emang udah terlihat dari awal sebelum kompetisi sendiri itu udah muncul berarti ya. Iya, Pak. Kita juga kan kayak sebelum OSN tuh beberapa lomba lain tuh kita pernah ketemu. Jadi kita kayak udah tahu, oh dia kemampuannya segini. Jadi ya begitu OSN ya udah kita udah tahu gitu. Ketemu lagi. Iya. Berarti ajang reunian juga. Berarti sebenarnya kalian di OSN itu udah kenal sejak lama ya? Iya. Kenal orang mungkin, tapi dekatnya mungkin nggak terlalu. Iya, mungkin gitu. Oke, berarti pas OSN baru ketahuan ya, lebih dekat lagi. Oke, kalau Naren insya Allah udah persiapan untuk tahun depan lagi berarti ya, lebih semangat lagi. Iya, Pak. Persiapan untuk tahun depan. Insya Allah. Kalau Ilham kelanjutannya seperti apa nih, udah kelas 12? Apalagi nih targetan selanjutnya? Toronto nih. Iya, yang pasti kalau emang saya berkesempatan untuk seleksi buat ajang internasional, saya pasti bakal berjuang lagi buat itu. Kalau enggak ya saya insya Allah bakal siap buat nyari universitas persiapan kampus kuliah. Oke. Untuk ada pelatnas ya. Pelatnas Pak, tapi saya belum ada informasinya. Belum ada informasi. Ya kita doakan ya, sahabat CR, semoga Ilham bisa gabung, terpanggil atau dipanggil untuk join pelatnas, bahkan bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Dan jangan lupa doakan Naren juga, insyaallah tahun depan ikut lagi, lebih semangat lagi, kayaknya lebih semangat lagi. Bapak tapi masih jujur, Bapak masih penasaran yang menyebabkan bisa muncul semangat. Masih bertanya-tanya ini. Justru bagus dong Pak. Iya sih, bagus, cuma apa ya? Atau Ilham tahu informasi sedikit-sedikit apa sih yang bikin dia terlalu semangat banget? Bang Ilham nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh ini hanya kamu aja ya berarti tahu. Ya. Atau ada yang tahu nih? Teman-teman yang tahu. Oh mungkin ditanya ke yang selanjutnya aja, Baruna mungkin Pak. Oh iya, oke. Kita siap ya, kita tunggu Baruna kembali. Kita tunggu Baruna kembali. Mas jujur beneran kan kemarin Bapak dapat artikelnya, masalahnya kayak Bapak kan minta tuh ke koordinator Olim. Nanya, minta dong wawancara tentang teman-teman Olim nih, karena nanti bikin artikel. Bapak yang bikin artikel. Habis itu lihatlah yang masuk itu punya Ilham sama punya Naren yang udah masuk. Karena kemungkinan untuk Baruna sama Kemal lagi sibuk ya, lagi sibuk persiapan KSM ya. Ya mudah-mudahan mereka juga pulang-pulang bawa medali. Insyaallah. Cuma pas lihat yang Naren kok excited banget gitu. Waduh. Kayak ada sesuatu yang tersirat dari tulisannya itu. Saya ngetiknya sambil senyum-senyum sendiri lah. Iya, kayaknya Bapak ngerasa dari ngebaca tulisannya aja Bapak kebawa aura semangatnya itu kebawa banget. Feeling semangat. Tapi makanya penasaran. Apa segitu kerennya ya, segitu luar biasanya momen ketika seminggu OSN itu gitu istilahnya. Bayangin seminggu bisa merubah semangat orang gitu.
Tapi bagus ya, mudah-mudahan semangat ini memberikan hasil yang positif juga nantinya. Ya, insya Allah. Tapi jujur, Bapak masih penasaran. Hanya menebak-nebak aja masalahnya sekarang. Kalau itu ada kayak detail cerita dikit, dan dia juga kayak buka clue-clue gitu di tulisannya gitu. Pak, kita publish aja nanti ya tulisannya. Mungkin biar sahabat CR aja yang menilai nih dari tulisan langsung dari beliau gitu. Dari yang bersangkutan. Oke, berarti untuk pelatnas belum ada info ya? Kalau yang medali belum langsung auto ya? Kalau biologi gimana? Kalau biologi sistemnya 15 kelas 12 paling atas, 15 kelas 11 10 9 paling atas. Oh gitu. Dan saya masuk. Serius? Iya. Naren masuk? Iya. Masya Allah, keren. Tepuk tangan, Masya Allah. Ini info keren ini. Jadi Naren walaupun gak medal, ada kesempatan untuk mengikuti pelatnas. Jadi iya, kelas 11 yang bukan kelas 12, yang medal itu 6 atau 5 anak gitu. Oh, yang bukan kelas 11. Yang bukan kelas 12. Ya, berarti kebanyakan yang medal. Berapa medal sih yang diambil? 30. Oke, 30. Yang kelas selain kelas 12 itu cuma 6 orang yang medal. Kayaknya iya deh. Seingat saya. Berarti yang untuk kelas 10 sama kelas 11-nya cuma 6 orang. Sisanya yang kelas 12. Kayaknya seingat saya iya. Berarti kan ada kesempatan untuk yang nggak medal juga untuk gabung, dipanggil. Iya. Berarti ini ada kesempatan lagi dong. Iya, dan ada kemungkinan nggak sih, atau yang misalnya yang akan mewakili ke internasional itu apakah harus mereka yang medal? Realistis sih iya. Realistis ya. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak yang nggak medal juga bisa? Mungkin ada 0,001%. Mudah-mudahan kamu bagian dari ya siapa tahu, mudah-mudahan kita dukung ya, dan kita doakan dari sahabat CR semuanya. Bisa jadi itu kan keren lagi, atau lebih keren lagi. OSN nggak medal bisa melejit langsung ke internasional. Tapi setidaknya bisa pengalaman lah untuk tahun depan. Ya nggak sih? Betul. Itu pelatnas berapa? Pelatnas 1 ya? 1. Udah lumayan. Udah punya pengalaman dong. Iya. Setidaknya udah punya pengalaman untuk tahun depannya lagi. Gitu. Bismillah. Bapak jadi makin ini sih. Oh, wajar waktu dia semangat banget. Tapi kayaknya bukan karena itu. Masih menerka ini, masih menebak apa. Memang bukan karena itu ya. Bukan. Tuh langsung dikonfirmasi bukan. Pelatnas semangat, cuma ya, kayak pengen acara ini, kayak jadinya acara rumpi nanti. Pengen nyari lagi. Kalau Ilham sendiri, apa sih sebenarnya yang memotivasi? Oke, terakhir ya. Yang memotivasi kalian untuk bisa semangat di peroliman itu apa sih? Atau karena terpaksa udah terlanjur nyemplung di dunia olim, atau ada yang lain? Mungkin kalau sejujur-jujurnya rasa terpaksa ada, tapi itu nggak seberapa sih pas. Yang maksain siapa? Ya rasa terpaksa karena ya saya udah di sini. Gitu. Mungkin karena mungkin di tengah-tengah saya capek mau ikut OSP. Aduh capek saya nih. Tapi ya pasti harus lanjut karena saya punya tanggung jawab. Udah gitu, tanggung ya. Udah nanggung ya, karena udah nyemplung gitu ya. Udah kepalang. Terus juga saya punya kewajiban untuk belajar pastinya, karena saya udah dikenalin sama dunia olimpiade, banyak gitu yang dipelajari, dan saya punya kemauan untuk belajar semua yang ada di olimpiade matematika ini sih Pak. Oke. Kalau Naren sendiri? Jawabannya mungkin kayak saya merasa kalau saya lagi entah lagi belajar, entah lagi lomba, pokoknya semua yang related ke olim tuh saya kayak merasa hidup gitu. Oke. Berarti emang kayak salah satu yang bikin semangat olim berarti ya? Iya. Oke, memang ada sih. Kadang kan ada orang yang ketika yang kaitannya yang hobi olahraga, kalau olahraga itu istilahnya lagi nggak sehat pun bisa sehat. Iya betul. Iya kayak gitu. Berarti kalau pusing-pusing dikit ketika ada kata-kata olim jadi sembuh gitu. Makin pusing kok. Kira jadi sembuh, ternyata makin pusing. Oke, yang jadi support banyak. Istilahnya pihak-pihak yang
terlibat ataupun yang support di ini nih? Siapa sih istilahnya sehingga kalian bisa sampai OSN itu? Apakah ini memang pure kalian sendiri atau ya pasti dari apa ya? Anugerah dari Tuhan udah pasti ya. Karena nggak semua orang punya kesempatan, punya kelebihan seperti yang kalian milikin. Karena jujur Bapak itu seneng ngelihat orang-orang apa ya? Ngelihat orang-orang yang dulu jujur Bapak tuh ketika masih masa-masa sekolah kayak kalian ngelihat, kalau dulu kan masih koran ya, zamannya koran, belum ada media sosial tuh belum ada, TV paling koran, ngelihat di koran itu berita ini peraih medali ini, kayaknya keren ya, mereka ini keren banget. Dan sekarang alhamdulillah Bapak bisa ngobrol nih sama orang-orang yang berkompetisi di ajang nasional itu, yang masuk kategori orang-orang yang luar biasa, yang punya dianugerahi oleh Tuhan apa ya, IQ yang di atas rata-rata manusia pada biasanya. Seneng banget ya, Bapak juga seneng. Nah itu yang akhirnya kalian bisa sampai di titik ini, dukungan itu dari siapa aja sih? Selain gift ataupun anugerah dari Tuhan tadi. Saya kan dikenalin ke Olimpiade ini sebenarnya dari almarhum bapak saya dan ibu saya juga mendukung gitu, selalu mendukung, dan gak cuman finansial juga pasti emosional gitu ya Pak, karena ya belajar di Olimpiade ini berat, materinya banyak, nggak cuma banyak, susah juga, advance gitu Pak. Dan juga kakak-kakak saya yang dulu juga punya pengalaman gitu di Olimpiade kayak gini. Apalagi kemarin-kemarin kakak saya juga ngebantu, cari kursus-kursus dari teman-temannya atau dari lembaga-lembaga lain gitu Pak. Dan ya itu ngebantu saya banget, dan saya jadi lebih semangat pastinya kan Pak. Oke, kalau Naren sendiri? Yang jelas orang tua saya. Orang tua ngedukung ya? Dari awal ikut Olim sampai sekarang masih mendukung terus. Oke. Padahal sering kalah. Ya nggak apa-apa, yang namanya orang tua, istilahnya orang kadang tuh kita nggak ngelihat hasilnya, memang prosesnya aja gitu istilahnya. Ketika udah maksimal di prosesnya, udah hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa gitu. Ada rezekinya atau enggak? Oke, keluarga pasti ya. Keluarga pasti. Terus gue ngasih kredit ke Baruna karena pertama kali ikut Olim itu karena dia. Karena Baruna? Iya, diajak dia pas SD kelas 5. Kalian udah kenalan? Satu sekolahan sama Baruna? Iya, dari SD satu sekolah. Sampai SMA. Gak bosan ngeliat Baruna dari kayaknya. Oh alah, baru tahu. Iya. Gitu. Iya. Jadi kamu dijebak sama Baruna ngikut Olim. Diracunin Baruna, ternyata makin seru ya. Ternyata dia diracunin Baruna ikut Olim. Awalnya nyemplung dikit-dikit, nyebur. Awalnya cuma cuci kaki mungkin ya. Kayak coba ciprat air, kecebur. Iya, terus tutor juga banyak yang ngajarin saya kayak, ya itu membantu banget lah pasti. Terus teman-teman juga kayak yang mereka tetap ngedukung saya gitu kan. Itu penting banget sih. Kalau dia dikasih tahu nggak Bang? Wow. Gak ada. Mulai keluar nanti. Ada dia selain Baruna ini Bang. Penasaran nih. Inisial aja. Bahaya. Masya Allah. Oke, kalau support dari orang tua ada pasti support banget, total pasti. Kalau bisa ada, kalau biasanya 100 mungkin orang tua itu pasti akan 100 lebih ya, keluarga pasti. Kalau sekolah sendiri seperti apa, atau guru-guru support untuk teman-teman di tim Olim? Support banget sih Pak. Support banget. Contohnya kayak apa yang bentuk support dari guru-guru itu ke teman-teman Olim? Selain dari pelatihan yang dikasih sama sekolah ya, itu juga kita kayak sering disemangatin, kita sering banyak lah Pak. Karena kan mungkin kadang ada, Bapak pernah lihat atau pernah dengar ada teman-teman yang kadang, terutama untuk di daerah-daerah itu, mereka berjuang di Olim itu ya memang pure sendiri. Kadang sekolah nggak tahu, tiba-tiba dia ikut daftar aja gitu istilahnya. Enggak, di sini enggak sih. Di sini enggak ya? Di sini iya. Tugas aja dipermudah loh. Serius? Iya Pak, dikasih keringanan lah sedikit-sedikit. Iya. Tapi ya istilahnya wajar lah, sesuai dengan apa yang kalian lakukan, karena kalian berjuang juga, bukan yang leha-leha kan. Gitu.
Oke, luar biasa. Tapi jujur Bapak masih penasaran sama si dia. Gak ada. Nanti Bapak tanya Baruna, insya Allah 1 minggu lagi. Baruna siap-siap setelah Baruna pulang dari Kendari, dari KSM harus bawa medali. Kita coba ngomongin si Naren nanti. Jangan kaget kalau nanti Baruna bingung jawabnya apa. Oh iya. Oke, mudah-mudahan Baruna nggak bingung ya. Masya Allah, terima kasih Naren Ilham atas waktunya, luar biasa. Kita sekali lagi mohon doanya dari sahabat CR biar Naren nanti sukses di pelatnasnya, karena udah auto masuk pelatnas ya. Iya, jadi ternyata kalau dilihat dari hasil tuh, saya itu kan peringkat 37 gitu. Jadi kayak yang diambil 30 medali. Oke, itu gak usah diingetin lagi. Gak usah diingetin. Iya sih, agak nyelekit ya. Ada tapi insya Allah mudah-mudahan. Terus kalau dihitungin tuh masuk, terus kayak beberapa juga udah ngechat kayak selamat masuk pelatnas gitu. Keren, Masya Allah, luar biasa. Semoga ya sampai internasional. Serius, walaupun nggak tahun ini, insya Allah tahun depan. Amin. Ya, setidaknya tahun ini udah perkenalan. Ilham pelatnas sudah pernah juga kan? Udah pernah. Mudah-mudahan tahun ini dipanggil lagi dan mewakili Indonesia, insya Allah. Oke, terima kasih sahabat CR semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan bahasan yang lebih seru lagi, lebih santai lagi. Insya Allah kita akan tunggu kedatangan Baruna ya. Kita akan bahas tentang Narendra nanti. Una jangan datang. Baru nggak balik-balik ya Kendari dulu, jangan datang-datang. Oke sahabat CR, sampai di sini dulu bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kami pamit undur diri. Saya Harmain, saya Nahendra, saya Ilham. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.